Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feiza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bapak Ibnu Sina. Halo, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang Kasih ke Mas. Tempo, Pak. Iya, Luar terima biasa kasih. sekali. Baik, sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir 4 Januari 1975. Beliau adalah Wali Kota Banjarmasin yang menjabat sejak 2016. Ibnu Sina terpilih dalam Pilkada Banjarmasin 2015 dan berpasangan dengan Herman Syah. Kota Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Di sana terdapat 229 sungai besar, sungai kecil, dan anak-anak sungai yang membelah kota. Di antaranya Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Sungai Alalak. Keberadaan sungai-sungai ini juga menciptakan kearifan lokal berupa pasar terapung, pasar tradisional yang transaksi jual belinya dilakukan dari atas perahu. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengingatkan kembali mengenai deklarasi Banjarmasin yang menyepakati bahwa sungai adalah satu kesatuan ekosistem. Dari situ muncullah gagasan One River, One Management. Kota Banjarmasin masuk dalam proyek National Urban Flood Resilience Project atau NUFREF yang bertujuan meningkatkan ketahanan kota dalam penanganan banjir. Fokus proyek NUFREF ini adalah Sungai Veteran, Sungai Sutoyo atau Teluk Dalam, dan Sungai Guring atau Sungai Ahmad Yani. Program revitalisasi sungai dapat membawa 3 manfaat sekaligus, yakni pariwisata, pengendali banjir, dan transportasi. Menjabat sebagai Wali Kota Banjarmasin 2 periode, sejak 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga sekarang, Wali Kota Ibnu Sina membenahi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah Banjarmasin mendorong perkembangan daerahnya? Langsung saja kita berbincang dengan Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu Sina untuk tahu lebih jauh program-program sebagai kepala daerah. Terima kasih Bapak sudah Terima hadir di kasih, Mas. Tempo. Nah, menarik nih Pak, yang pertama. Ya, Bapak kan sudah menjabat wali kota ini sejak 2016. Nah, apa sih Pak sebetulnya perubahan yang terjadi di Kota Banjarmasin sejak Bapak awal menjabat sebagai wali kota hingga saat ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan. ya, Mas Reza dan juga seluruh pemirsa, Banjarmasin ini kan dikenal sebagai kota seribu sungai. Ya. Kemudian kota ini adalah kota dagang, kota jasa. Itulah keunggulan kita. Tapi sejak saya masuk di Pemko Banjarmasin, saya ingin suasana kota itu nyaman. Sehingga tagline-nya itu kan Iman, bersih, wan, nyaman. Ya. Fokusnya cuma 2 aja, bersih dan nyaman. Oke. Supaya kota menjadi bersih, suasana yang nyaman berarti suasana itu harus lapang begitu. Makanya kemudian kalau teman-teman masih ingat, Bapak dan Ibu yang mungkin 10 tahun nggak ke Banjarmasin, pasti akan melihat perubahan yang sangat besar. Kenapa? Karena begitu kita masuk kota, kiri kanan dulu kan banyak PKL. Ya. 560 lebih PKL yang ada di kiri kanan kota itu, karena memang surga kuliner lah di situ. Ya. Tapi kan saya bilang bahwa kota masuk kota ini nggak boleh begini. Kita harus tata yang rapi. Nah, kemudian mulailah program selama 2 tahun untuk penataan PKL di kawasan tersebut. Sehingga kemudian sekarang sudah tidak ada lagi PKL kiri kanan, tapi yang terlihat adalah trotoar yang rapi, trotoar yang luas, sehingga kemudian pohon-pohon yang rindang, yang nyaman kelihatan, dan suasana kota menjadi berubah. Tapi PKL-nya juga kita arahkan ke satu tempat yang dinamakan dengan Pusat Kuliner Baiman. Nah, Kuliner Baiman inilah yang menjadi relokasi bagi teman-teman kemarin. Walaupun ada juga yang keluar, kemudian bikin di lain. Ya, saya ingin mewujudkan adalah bagaimana orang ke Banjarmasin, karena di akhir pekan itu penuh kota itu kan, dari daerah-daerah itu termasuk dari Kalimantan Tengah. Kemudian kita harus ciptakan suasana kota yang nyaman. Nah, suasana yang nyaman, kulinernya enak, tapi juga harus nyaman. Sehingga kemudian penataan kita lakukan seperti itu. Nah, jadi fokus pada 3 program prioritas. Kita benahi sungai, revitalisasi sungai untuk 3 fungsi. Sungai sebagai sarana pariwisata, sungai sebagai sarana transportasi, dan sungai sebagai pengendali banjir. Ya, karena Banjarmasin itu kan
16 cm di bawah permukaan air laut. Jadi Ya. kalau kita tutup sungainya, ya itu beresiko untuk terjadinya banjir besar. Ya. Nah, saya ingin pastikan sungai tidak boleh ditutup, tapi sungai harus dipelihara, kita jaga. Dan kemudian yang kedua, melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM dan ekonomi kreatif. Karena Banjarmasin adalah kota dagang dan jasa. Jadi Oke. saat ini sudah ada 3.000 lebih peserta wirausaha baru dan 100 diantaranya sudah masuk dalam program kawal inkubator yang siap untuk berorientasi ekspor, bahkan juga menjadi pilar-pilar kebangkitan ekonomi di kota Banjarmasin. Lalu kemudian yang ketiga, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota harus cepat dan mudah, dan pilihan kita jatuh pada bagaimana mengembangkan program Smart City Banjarmasin. Oke. Smart City Banjarmasin kita sudah punya aplikasi dalam satu genggaman yang dinamakan dengan Banjarmasin Pintar. Banjarmasin Pintar itu semua layanan ada di sana. Dan itu adalah super app yang sudah kita launching selama 2 tahun ini, dan itulah yang dimanfaatkan oleh warga ketika ingin berurusan layanan publik lainnya di kota Banjarmasin. Jadi perubahan-perubahannya ada yang fisik, ya kita lihat, ada juga yang non fisik, dan juga lebih kepada orientasi pelayanan pada masyarakat. Oke. Karena tugas kami kan melayani warga. Luar biasa, betul sekali, setuju sekali. Jadi sebetulnya banyak sekali perubahan yang telah terjadi ya Pak di kota Banjarmasin. Nah, selanjutnya Pak, Bapak mengingatkan kembali tentang deklarasi Banjarmasin, yaitu tentang ruang lingkup sungai. Bagaimana tindak lanjut dari deklarasi Banjarmasin ini dan apa cita-cita Bapak tentang pengelolaan sungai? Silakan. Ya, banyak sumber daya perairan, sungai, yang sebetulnya adalah potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Sehingga kemudian dalam Kongres Sungai Indonesia ketiga di Banjarmasin November 2017, disitulah kita melahirkan yang namanya Deklarasi Banjarmasin. Di mana tadi saya sebutkan bahwa One River One Management. Sungai itu dia tidak punya KTP, dia tidak punya batas-batas geografis. Ya ketika dia mengalirlah. Betul. Mau 2 provinsi dia aliri, mau 15 kabupaten kota dia aliri, ya seperti itu. Sungai Barito misalnya kan, lintas 2 provinsi, 15 kabupaten kota. Sungai Martapura panjangnya 100 km, Sungai Barito 1000 km. Nah, apapun yang terjadi dengan badan sungai ini kan, berarti harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika ada dampak, ya harus kita tanggulangi sama-sama. Kasihan nanti dampak di daerah hilir menjadi bebannya terlalu besar. Karena semua aktivitas di daerah hulu, ada penambangan liar, penambangan pohon, hutan dan sebagainya, degradasi, deforestasi, ujung-ujungnya kan sedimentasi di Banjarmasin, sampah ke Banjarmasin, semua numpuk ke Banjarmasin. Nah, itu resiko daerah hilir, ya kan? Nah, makanya konsepnya adalah One River One Management. Nah, itu yang dikelola oleh BKSDA, yang dikelola oleh juga Balai Sungai, BWS namanya, Balai Sungai Wilayah Sungai 6 Kalimantan Selatan, dan itu yang menjadi mitra pemerintah kota untuk membangun kawasan-kawasan sungai ini. Dan kemudian sumber daya yang terjadi di Sungai Barito, katakanlah lintas 2 provinsi, aktivitas barang jasa, tongkang-tongkang batu bara lewat, ya kan? Lalu dampaknya seperti apa? Nilai ekonomi yang triliunan ini, ya kan? Dampaknya bagi daerah-daerah penyangga seperti apa? Yang dilintasi seperti apa? Ya kan? Nah, makanya pengelolaannya bukan hanya dari aspek pengelolaan sumber daya hayatinya, ekosistemnya, tetapi juga sumber daya ekonominya. Makanya di Banjarmasin itu di Kalimantan Selatan yang dikelola oleh PT Ambapers, sungai yang melewati sampai ke muara Laut Jawa itu kan berbayar. Ya, tol sungai ya, tol sungai, dan ada tarifnya, ada channel fee namanya. Ada ketika orang lewat situ ya harus ini. Kenapa? Karena memang ada effort untuk memelihara, menjaga luasan sepanjang berapa kilometer, lebar 100 meter, supaya bisa dilalui oleh tongkang, batu bara, supaya bisa dilalui oleh kapal-kapal dan lain sebagainya. Dan itu sumber daya yang betul-betul sangat besar yang bisa menghidupi kota-kota dan daerah-daerah sepanjang aliran sungai.
Nah, Oke. makanya kami berharap bahwa sungai yang memberikan dampak ekonomi pada saat yang sama juga ada dampak lingkungan yang terjadi. Ini juga harus ditangani sama-sama. Jangan hanya ekonomi yang diambil, ya kan, tetapi dampak lingkungan siapa yang tanggung jawab? Nah, itu betul, dia. Betul. Nah, jangan sampai nanti numpuk hanya di Banjarmasin saja. Iya. Ya, karena Banjarmasin pasang surut, begitu ada sampah lewat, ya begitu dia surut ke laut dia, tapi begitu dia pasang, sampahnya balik lagi. Yang menjadi beban kan Kota Banjarmasin. Betul. Nah, makanya ini harus ditangani sama-sama. Nah, itu yang menjadi cita-cita bersama, dan kami juga sudah bikin program dibantu oleh Pak Gubernur Kalimantan Selatan yang namanya program Sungai Martapura Asri. Iya. Ya kayak meniru mencontoh Ciliwung lah. Iya. Ciliwung harum kan? Iya. Citarum, Citarum. bukan Ciliwung, Citarum harum. Nah, itu yang coba sedang digulirkan sekarang, bahwa yang saya sebutkan dampak ekonomi, dampak lingkungan itu harus diselesaikan sama-sama. Sehingga kemudian Banjarmasin menata kawasan yang ada di pinggir sungai. Kita tata kawasan pemukiman, ada kampung hijau, kampung biru, kampung Melayu, kampung Sungai Bilu, ya kan, daerah Pangambangan, daerah kampung Sosirangan, Sungai Jingah dan sekitarnya, termasuk juga Muara Kuin dan sekitarnya ditata dengan baik supaya betul-betul menjadi kawasan waterfront city yang bagus. Dan di tengah kota sudah ada juga penataan kawasan yang berlanjut selama 20 tahun, diselesaikan oleh 4 wali kota loh. Oke. Jadi waterfront city-nya itu diselesaikan oleh 4 wali kota, termasuk saya yang terakhir, untuk mengembangkan sampai dengan panjang waterfront city kita sekitar 4 km. Oke. Kiri kanan, dan itu menjadi tempat ruang-ruang yang nyaman bagi warga untuk beraktivitas, untuk olahraga pagi, sore, pusat wisata, Oke. dan juga aktivitas ekonomi, dan ruang-ruang publik bagi masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Begitu. Oke, jadi sebetulnya sudah banyak sekali fasilitas dan pelayanan yang sudah dilakukan ya, Pak, ya, untuk masyarakat. Karena keunggulan kita ada di sungai tadi. Yes, betul. Dan ini harus kita kelola dengan baik. Makanya kami himbau masyarakat, jangan buang sampah ke sungai. Oke. Karena dulu sungai ini adalah tong sampah raksasa, sekarang justru ini adalah potensi kita. Kalau dulu ini jadi problem, karena dulu rumah-rumah membelakangi sungai, memunggungi sungai. Iya. Nah, sekarang udah dibalik, ya kan? Rumah-rumah menghadap ke sungai. Karena sungai adalah beranda depan rumah kita. Iya. Waterfront city, bahkan beranda kota. Yang harus menjadi masa depan Kota Banjarmasin, yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara sama-sama. Dan kami secara rutin setiap tahun membuat program lomba Maharagu Sungai. Maharagu itu bahasa Banjar artinya memelihara sungai. Oke. Jadi ada Darwis, ada kelompok-kelompok masyarakat peduli sungai, ada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli tentang bagaimana sungai ini bisa ditata dengan baik, termasuk juga dari lingkungan hidup, Baba Basah. Programnya namanya Baba Basah. Itu artinya basah-basah lah. Iya. Tapi itu sebetulnya singkatan, bawah berumahan bebas sampah. Artinya bawah kolong rumah itu bebas sampah. Iya. Nah, ini kan targetnya 100.000 kolong rumah harus bebas dari sampah. Dan kita berdayakan masyarakat. Selama 3 bulan sudah berjalan ini hampir 5.000 kolong rumah sudah yang dibersihkan. Wah, luar biasa ya. Tapi kan masih ada PR lagi 100.000 yang lain kan. Karena memang hampir 30% warga Kota Banjarmasin bermukim di pinggir sungai. Nah, aktivitas kota sungai, kota 1000 sungai ini, ya inilah keunggulan kita, ini rumah kita. Ya kita harus cintai sungai kita, sehingga kemudian kita harus bisa menyatu hidup ramah dengan sungai-sungai kita. Baik, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Pak, Bapak berupaya agar masyarakat tidak lagi memunggungi sungai. Nah, yang tadi. Lalu bagaimana proses mengubah pola pikir masyarakat tentang sungai ini, dan apa saja langkah pemerintah agar usaha memakmurkan sungai terus berkelanjutan, Pak? Iya, tadi yang saya jelaskan, bahwa kita bikin prototip dulu. Bahwa contoh waterfront itu adalah ada dengan cara menggusur yang ada sekarang. Yang jadi mungkin fotonya bisa ditayangkan nanti. Seperti itulah suasana kota. Tapi ada penataan kawasan sungai yang tanpa menggusur, tetapi menata dan mengatur. Itulah yang kita lakukan di Kampung Hijau, Sungai Bilu, Kampung Biru, Kampung Melayu. 200 unit rumah kita tata. Artinya
Kalau dulu membelakangi, sekarang hadapkan rumahnya ke sungai. Subsidi 20 juta tiap rumah. Kemudian silahkan dikelola. Kalau dulu adalah belakang rumah, sekarang jadi beranda depan. Nah, kemudian kita bangun jembatan titian untuk fungsinya pertama membatasi. Nggak boleh lagi bikin rumah menjorok ke sungai melewati batas ini. Kemudian titian ini juga berfungsi sebagai sarana halaman rumah dan sarana untuk aktivitas warga. Itu fungsinya, dan 2 titik ini menjadi contoh untuk bisa kita replikasi di kawasan-kawasan yang lain. Termasuk ada usulan di Sungai Jinga, ada di kawasan Pangambangan, ada di Kampung Sasirangan. Nah, sekarang juga yang sedang lagi hit ini di Banjarmasin adalah Kampung Ketupat. Kampung Ketupat malah kita kerjasamakan dengan swasta. Pinggir sungainya kita berikan hak kepada swasta untuk mengelola selama 10 tahun. Jadilah tempat suasana yang nyaman untuk aktivitas pariwisata, pusat kuliner, di samping memang memberdayakan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kampung Ketupat sendiri. Karena dulu memang dari dulu namanya Kampung Ketupat. Karena satu kampung itu produksi ketupat. Iya, jadi kalau bikin soto Banjar kan pakai ketupat. Nah, biasanya kalau di rumah itu cuma bikin kuahnya. Nah, ketupatnya kan nggak usah bikin, tinggal beli di Kampung Ketupat. Dan itu sumber daya ekonomi yang kita berdayakan. Mereka juga masuk dalam kawasan Kampung Ketupat. Ada beberapa stand-stand UKM yang kita persilahkan di situ, tapi dikelola oleh swasta dengan profesional. Nah, sehingga kemudian menjadi tempat yang nyaman untuk kuliner, untuk berakhir pekan, termasuk juga untuk jogging, untuk jalan. Ya, suasana nyaman lah untuk beraktivitas yang bebas dari kebisingan jalan raya ya. Kalau bisa kita kan di trotoar pun masih ramai kan jalan raya. Polusinya, kalau di pinggir sungai kan nggak ada polusi. Betul. Ya, suasananya juga ya tidak, paling kelotok lewat atau speedboat lewat atau kapal lewat, ya itu aja lah. Tapi suasananya nyaman. Nyaman ya Pak. Ya, suatu saat pas ke Banjarmasin silakan. Pasti, saya mampir nanti ke Kampung Ketupat. Nah Pak, selanjutnya, apa saja potensi yang bisa didapatkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memelihara sungai, Pak? Saya ingatkan kepada teman-teman, termasuk juga warga kota. Kalau sungai kita ini bersih, orang pasti senang. Tapi walaupun kita mengklaim sebagai kota 1000 sungai, ya, kota sungai terindah di Indonesia, tapi kalau kotor, maka orang tidak akan respect. Kita punya warisan Pasar Terapung, yang usianya udah hampir 500 tahun, di Muara Kuin dan juga di Lok Baintan. Walaupun itu masuk Kabupaten Banjar. Tapi kan masih di wilayah Banjarmasin sebagian besar untuk alur sungainya. Nah, ini tidak akan menjadi daya tarik yang sustain apabila orang melihat sungainya kotor. Makanya, ayo kita jaga, kita rawat sungai kita. Jangan lagi buang sampah ke sungai, ya kan? Tapi buang sampah itu pada tempatnya yang memang disediakan. Dan kita jadikan sungai-sungai kita ini tempat yang nyaman untuk orang beraktivitas. Termasuk juga secara periodik dilaksanakan lomba-lomba. Ya kan, ada lomba perahu jukung, lomba berenang gaya biuku di kampung Sungai Biuku. Biuku tuh kayak kura-kura, Mas. Ya, jadi kayak dia kan begini, dia berenang kan begini. Nah, itu ada lombanya tuh. Lomba berenang gaya biuku. Tapi asik, ya kan? Orang dan memang ya mayoritas warga kota Banjarmasin ini bisa berenang dia memang karena dia kan tinggal di kota sungai ya. Karena tiap hari dia berinteraksi ya otomatis biasanya begitu. Dan itu yang kita kembangkan. Oke. Nah, selanjutnya Pak, seperti apa kolaborasi Pentahelix yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin? Siapa saja unsur Pentahelix ini, Pak? Ini bersinergi dengan moto Banjarmasin. Kolaborasi yang digaungkan oleh kota-kota saat ini, Banjarmasin itu punya moto kota, Kayuh Baimbai. Kayuh Baimbai itu hanya mendayung bersama, gotong royong lah, kerjasama gotong royong. Ya, harus ada raw together-nya, bersinergi, berkolaborasi. Itu menjadi spirit sebetulnya sudah. Makanya moto kota itu Kayuh Baimbai, dayung bersama. Memang spiritnya harus kerjasama, dan itu yang kita wujudkan dalam bentuk kolaborasi Pentahelix. Pentahelix ini kan berarti ada 5 unsur yang harus terlibat dalam membangun kota. Dan ini
Saya sosialisasikan terus bahwa sehebat apapun pemerintah kota, kalau tanpa didukung 5 unsur ini dia tidak akan kuat. Tapi seberat apapun persoalan kota, kalau 5 unsur ini berkolaborasi, insya Allah selesai persoalan kota. ABCGM, ya, akademisi menjadi pilar. Bagaimana kajian-kajian mereka, ya, pakar-pakar juga dilibatkan dalam membangun kota. Yang kedua, bisnis dunia usaha harus terlibat, ya kan? Kota dagang, kota jasa, yes. Tetapi bagaimana membangun kota supaya lebih baik, dunia usaha juga harus mendukung. Itu yang kita libatkan. Kemudian C, community, warga kota, citizen, netizen, warganet, semua harus dilibatkan. Nah, kemudian yang keempat, baru pemerintah kota, government. Dan yang kelima, media. Nah, ya makanya media juga harus kita libatkan. Jadi kalau 5 ini berkolaborasi, menjadi sebuah kekuatan besar untuk membangun kota. Itu yang selalu saya gaungkan. Ayo, jangan merasa rendah kalau kita ngajak orang lain kerjasama. Ya, jangan sungkan-sungkan kita ngajak orang lain kerjasama. Termasuk juga dengan dunia usaha. Saya datang ke perusahaan-perusahaan. Saya coba ayo CSR-nya sini, ya kan? Kemudian perbankan, kita kerjasama dengan semua perbankan. Karena perbankan itu adalah pilar ke-6 untuk yang agregator. Ini harus dibiayai oleh lembaga keuangan kan? Nah, kita libatkan. Sukses tidaknya program cashless society, literasi digital, ya itu bukan hanya pada dunia perbankan, tetapi masyarakat harus dilibatkan. Makanya tadi dalam mewujudkan program Smart City Banjarmasin, kan ada pilar smart government. Pemerintahnya udah smart, udah programnya macam-macam, aplikasinya udah ada, tapi people-nya belum. Ya itu ada edukasi. Makanya smart gov harus dibarengi dengan smart people-nya. Smart people bagaimana? Edukasi mereka. Paksa mereka untuk pakai aplikasi itu. Lalu kemudian ya dunia usaha, smart economic-nya kan. Supaya betul-betul 3 pilar ini bisa saling bersinergi dalam mewujudkan bagaimana kota Banjarmasin menjadi kota yang nyaman. Yang Mbak Iman tadi itu, barasih wan nyaman. Bersih jalanan kita, infrastruktur harus bagus. Barasih sungai kita harus jaga, kita rawat sebagai sumber daya alam, anugerah Allah yang betul-betul luar biasa. Kemudian barasih lingkungan di sekitar kita rawat, kita jaga. Jangan sampai ada pencemaran, kalaupun ada pencemaran harus kita kelola dengan baik. Dan yang keempat ya bersih sampai ke hati, program religi kan. Nah aspek nyamannya juga sama. Nyaman berurusan, reformasi bidang birokrasi, pelayanan publik. Ya, tadi program Smart City tadi kan. Kemudian yang kedua nyaman sekolah, ya, bidang pendidikan, nyaman berobat, bidang kesehatan. Ya, zaman saya kita wujudkan yang namanya rumah sakit umum daerah. 400 tahun lebih usia Banjarmasin itu nggak punya rumah sakit. Nah, alhamdulillah di periode pertama kita selesaikan, ini di periode kedua sudah pengembangan terus, sehingga kemudian menjelang hari jadi kota Banjarmasin, tahun ini kita akan berusia ke 497. Udah tua Mas. Banjarmasin ini udah 497 tahun usia ya. 1 tahun lebih tua dari Jakarta. Ya. Tapi ini kota tua yang harus kita rawat, kita jaga dengan heritage dan warisan-warisannya harus kita jaga. Budayanya, landscape-nya, termasuk juga bagaimana kearifan lokalnya kita jaga, kita berikan kesempatan karena setiap sudut kota Banjarmasin adalah ruang seni budaya. Siapapun boleh berkreasi, berinovasi silahkan. Selama itu untuk kebaikan kota kita Banjarmasin, silahkan. Siapapun boleh. Makanya kolaborasi tadi. Betul. Saya datang ke kampus, di Dewan Smart City kita libatkan kampus-kampus, pakar-pakar, para pelaku usaha. Kemudian juga di forum corporate CSR Banjarmasin, kita libatkan corporate untuk bisa membangun kota ini. Kita punya program ini, anggarannya perlu dana 4 miliar. Ini kita punya taman ini, anggarannya sekian. Jadi dari yang 50 juta anggarannya sampai yang miliaran, silahkan dipilih. Ayo Bapak Ibu, silahkan ini mau bangun yang mana? Ya, kita libatkan, bangun. Taman ini, silahkan dibangun. Kasih aja namanya masing-masing perusahaan, silahkan. Kita welcome aja, yang penting kan bagus untuk warga. Lalu kemudian ya sinergi itu wajib. Karena memang dengan sinergi antar SKPD, sinergi dengan Forkopimda, ya kan, saya libatkan DPRD, ya, Polresta, Kodim, pengadilan, kejaksaan, ya semua.
supaya kita nih rukun, damai gitu. Betul. Kemudian bisa kayu baimbai. Kenapa kemudian di lambang kota itu hanya ada perahu? Ya kan? Enggak ada orangnya. Enggak ada ininya, pengayuhnya. Kenapa? Karena perahu ini akan berjalan jika ada yang memimpin. Oke. Nah, jadi di lambang kota itu ada lambang perahu, Ya. ya, tetapi nggak ada pengayuhnya. Iya. Artinya apa? Perahu ini nggak akan jalan, ya, kalau tanpa ada nakodanya. Makanya di perahu itu sengaja tidak dibuat orangnya, karena orang itulah pemimpinnya yang bisa guyup gitu ya, mengayomi semua, sehingga kemudian spiritnya, ayo sudah ada pemimpinnya, kita kayu baimbai, kita dayung bersama-sama ini supaya perahu ini bisa jalan menuju ya cita-cita pola impiannya lah, begitu ya. Filosofi dari kayu baimbai itu sendiri. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan oleh para pendahulu kita dengan spirit kayu baimbai, itulah yang hari ini dikembangkan oleh kota-kota di Indonesia. Kolaborasi, sinergi. Itu modalnya. Kita sudah ada nih. Ini warisan budaya yang udah lama ada nih. Spirit ini. Ayo kita bangun kota Banjarmasin. Saya ajak semua, siapapun. Ya, karena ini bukan milik seseorang. Kota ini bukan milik seseorang. Kota ini milik kita semua. Ya, city for all. Kota ini untuk semua. No one left behind. Jangan ada seorang pun yang tertinggal dalam membangun kota ini. Jadi saya kira itulah modal kita. Luar biasa. Jadi konsep kolaborasi, sinergi itu menjadi dua kata kunci untuk itu kemajuan kota Banjarmasin dan sudah diadopsi oleh beberapa wilayah lain tentunya ya Pak ya. Itu yang kita terapkan, mudah-mudahan bisa terus bisa diinikan sehingga menghasilkan sesuatu yang betul-betul monumental gitu ya. Dan itu cita-cita bersama. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita beralih ke soal pariwisata nih Pak. Oke. Bagaimana potensi pariwisata dari sumber daya sungai yang dimiliki oleh Kota Banjarmasin? Mungkin tadi saya sampaikan di awal, mungkin apa Pak yang bisa diceritakan dari potensi tersebut? Rasanya kalau ke Banjarmasin belum lengkap deh kalau belum ke Pasar Terapung. Nah, ini dia. Belum lengkap kalau belum susur sungai. Makanya itulah potensi wisata kita yang kita kembangkan dan alhamdulillah sekarang kan sudah ada beberapa unit perahu-perahu kelotok yang sudah kita modifikasi supaya lebih nyaman. Walaupun sudah ada berapa ratus unit ya. Sekarang udah ada 5 unit yang kapal Banjarmasin Bungas. Kapal Banjarmasin Bungas itu yang atapnya bisa dibuka ya, sehingga kemudian para wisatawan bisa melihat lebih leluasa, lebih nyaman begitu. Dan itu yang kita kembangkan dan 10 destinasi baru yang dikelola oleh Pok Darwis itu menjadi keunggulan kota juga. Sehingga kemudian tahun lalu salah satu Pok Darwis kita itu bisa mendapatkan predikat ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, masuk di 50 besar. Dari 3.500 lebih desa wisata di Indonesia, alhamdulillah kita masuk satu untuk yang destinasi Kubah Basiri, wisata religi. Nah tahun ini dari 3.000 lebih peserta, kita masuk satu di 75 besar, yaitu di Pok Darwis Sultan Suryansa yang ada di Muara Kuin. Dan itulah potensi dari masyarakat yang kita kembangkan, karena destinasi wisata ini tidak akan sustain kalau kemudian masyarakat tidak welcome. Ya kan? Masyarakat akan merasakan manfaatnya, orang banyak datang, dan itu mendatangkan pasti ada keuntungan ekonomi yang dirasakan oleh Pok Darwis dan juga masyarakat sekitar, sehingga kemudian wisatawan itu bisa lebih sustain dan itu lebih dikembangkan di arah penataan kawasan-kawasan yang ada akses ke sungainya. Sehingga kemudian tahun ini kami coba dress up lagi kawasan-kawasan wisata yang memang sudah menjadi wisata unggulan, sehingga kemudian bisa menarik daya minat wisatawan. Karena lama tinggal wisatawan di Banjarmasin itu kan hanya 1,5 hari. Nah target kami paling tidak 2 atau 3 hari mereka ini. Jadi kalau misalnya 10 destinasi ini mereka jelajahi, ya mungkin 2 hari baru selesai gitu, katakanlah begitu ya. Sehingga kemudian juga terhubung dengan circle pariwisata, kawasan-kawasan kota lama, kawasan-kawasan perdagangan, kawasan-kawasan yang heritage, ya kemudian pasar, kuliner itu harus terhubung jadi satu, terintegrasi jadi satu, di samping dengan
Banjarmasin sebagai hub bagi eh, tempat-tempat wisata di kabupaten kota lain di Kalimantan Selatan. Misalnya orang mau ke Lok Baintan kan harus Iya. lewat Banjarmasin kan. Lok Iya. Baintan itu kan Kabupaten Banjar. Iya. Orang mau ke Banjarbaru kan harus lewat Banjarmasin dulu. Mau ke Hulu Sungai, misalnya mau ke Loksado, ada bamboo rafting, kan nginapnya biasanya di Banjarmasin juga. Kemudian orang mau belanja berlian, ya kan di Martapura misalnya, biasanya juga tinggalnya di Banjarmasin. Jadi hub bagi semuanya, termasuk juga sampai ke kawasan pinggir pesisir. Ada Tanah Bumbu dan Kota Baru. Potensi wisata baharinya ada, tetapi tetap orang kan ke Banjarmasin dulu gitu. Nah, kami berharap Banjarmasin sebagai hub bagi pengembangan wisata Kalimantan Selatan, inilah yang menjadi tulang punggung untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai wisata unggulan ke depan. Oke, itu luar biasa. Jadi sebagai hub juga ya Pak ya, yang menjadi penyanggah untuk beberapa tempat wisata lainnya. Nah, bicara tentang pariwisata tentu tak lepas dari UMKM. Berapa banyak UMKM di Kota Banjarmasin dan apa saja upaya pemerintah dalam meningkatkan potensinya, Pak Ibnu? Yang tercatat di Dinas Koperasi UKM kita ada sekitar 45.000 pelaku UMKM. Tetapi yang sejak awal dibina dalam program Wirausaha Baru selama 2 periode ini, Wirausaha Baru berbasis UMKM dan Ekrab tadi itu ada sekitar 3.900 yang ikut. Kemudian terseleksi menjadi 1.000 wirausaha baru unggulan. Kemudian diseleksi lagi menjadi 100 wirausaha baru yang akan ikut dalam program inkubasi. Yang kita namakan dengan Kawal Inkubator. Ini sudah angkatan kedua. Angkatan pertama itu sudah ada 30 orang. Alumni Kawal Inkubator yang mereka sudah siap menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Bahkan sebagian sudah mulai berorientasi ke ekspor. Karena dalam dua tahun ini kami sudah setiap tahun ada satu angkatan untuk pelatihan wirausaha berbasis berorientasi ekspor. Kita coba juga nembus ya, mungkin pasar-pasar dunia lah gitu. Dengan berbagai macam kerajinan sasirangan seperti ini ya kan. Ini juga modifikasi, ada yang pewarna alam, ada yang pewarna sintetik, dan storytellingnya juga sudah dikemas dengan baik sehingga kemudian biasanya kan pasar dunia itu sangat menghargai yang handicraft, kemudian juga yang nature, yang eco-friendly, ya itu yang seperti itu, dan itu yang kita coba bina kepada para pelaku UKM kita, termasuk juga untuk yang kriya sasirangan, termasuk juga produk-produk lain. Tadi saya sebutkan juga sempat ada produk-produk lokal dari bahan kayu ulin yang sudah juga bisa nembus pasar dunia. Kemudian juga kerajinan bakul purun. Bakul purun itu kan pengganti kantong plastik yang biasa mama kita tuh kalau ke pasar kan bawa bakul purun itu. Nah itu kan dimodifikasi yang fashionable, yang bagus, yang ya nggak kalah lah dengan branding dengan merek-merek dunia gitu ya. Tetapi kan di desain yang bagus supaya kemudian ibu-ibu ketika bawa bakul pede purun ya pede gitu ya, nggak hanya barang-barang branded gitu yang dibawa, tetapi juga lebih branded lagi kalau misalnya bawa bakul purun, ya. Lebih branded kalau bawa ini produk lokal, ya kan? Betul, nah betul. Seperti itu. Sehingga kemudian ada kebanggaan begitu. Ada pride-nya, ada pride-nya, ya ada kebanggaannya. Sehingga kemudian bagaimana kita bisa menceritakan itu, ya menceritakan itu kepada para calon-calon buyer atau pembeli, sehingga kemudian mereka menghargai, oh ya, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga bumi dengan baik. Kami juga tidak ingin membeli produk yang mencemari lingkungan misalnya kan, tapi kami sangat menghargai, ya kan, jerih payah para pengrajin, ya, yang menjelujur ini, ibu-ibu yang di kampung-kampung menjelujur, kemudian juga mengemas ini semoga kemudian menjadi sebuah kerajinan kain yang sangat bagus begitu. Nah kita bangga seperti itu. Nah kemudian upaya-upaya dari pemerintah kota diantaranya adalah dengan memberikan permodalan dalam bentuk program Bahuma. Program Bahuma itu singkatan dari Bausaha Tanpa Bunga. Ya berusaha tanpa bunga. Kita kerjasama dengan Bank Kalsel untuk pengadaan menyiapkan anggarannya dan juga beberapa CSR untuk bisa mensupport ini, sehingga kemudian di tahun ini kita alokasikan dana hampir 3 miliar untuk modal bagi para pelaku UKM.
dengan 0%. Karena kan Oke. tidak ada bunganya. Karena bunganya disubsidi dari CSR, Oke. CSR yang kita miliki. Sehingga kemudian para pelaku UKM ultra mikro juga termasuk yang perlu dana sekitar 2 juta, 5 juta gitu kan. Tapi tetap bisa berproduksi dengan baik. Yang seperti ini kan kalau diberikan kredit kur kan 6%, 7% bunganya. Iya. Itu masih berat bagi mereka. Iya. Nah, makanya dengan sentuhan ini mudah-mudahan mereka naik peringkat, ya, naik kelas ya dari ultra mikro menjadi paling tidak UKM dulu lah, usaha kecil, mikro dulu. Sehingga kemudian nanti pada saatnya dia juga menjadi pengusaha yang Step up ya Pak. ya berhasil lah begitu. Iya. Luar Cita-cita biasa. kami begitulah, mudah-mudahan. Amin. Semoga Kalau tercapai. secara pribadi saya merasa bahwa ini adalah amal jariah juga bagi saya Ya. untuk kemudian mengangkat harkat martabat para pelaku UMKM. Tapi pada saat yang sama, ketika ekonomi sudah mulai pulih, berarti mereka jangan sampai tertinggal. Iya. Apalagi Banjarmasin dikenal sebagai kota dagang, kota jasa. Orang-orang Banjar itu adalah pedagang-pedagang hebat, ya kan, pedagang-pedagang tangguh yang sebetulnya mereka bisa bersaing asalkan diberi kesempatan. Oke. Baik di Banjarmasin sendiri ataupun juga keluar pulau, mereka adalah orang-orang yang secara mentalitas itu Iya. nenek moyangnya memang pedagang-pedagang hebat gitu. Punya Iya. kekuatan di situ ya Betul, Pak. Ya? betul. Oke. Baik. Tidak terasa Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Oke. Ya. Sebelumnya saya ingin mempersilahkan kepada Pak Ibnu untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan Ya. sebagai wali kota Banjarmasin demi kemajuan kota Banjarmasin. Silakan. Ya, seluruh warga kota Banjarmasin yang cintai dan juga seluruh pemirsa, Banjarmasin itu kota tua, tetapi denyut nadi kehidupannya tidak boleh rentah. Sehingga kemudian semua harus berkolaborasi, harus bersinergi untuk membangun kota dengan spirit kayuh baimbai. Wujudkan Banjarmasin nang baiman, barasih, wan nyaman dan lebih bermartabat. Dan itulah kebanggaan kita semua dengan kota Seribu Sungai. Saya kira itu harapan kami. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ya. Pak Ibnu. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Pak Ibnu, terima kasih banyak Ya. Pak, luar biasa sekali. Tidak lengkap Asik kalau ngobrolnya. saya tidak akhiri dengan pantun biasanya. Oh iya, silakan Pak. Kampung Melayu menukar kain. Cakep, Kain sasirangan, pakaian raja. cakep. Ayo Bapak dan Ibu datang ke Banjarmasin untuk melihat kota indah, kota sungai terindah di Indonesia. Luar biasa, luar biasa.